Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan kajian yang sudah disampaikan kemarin tentang Amazing Mu'min. Bagaimana indahnya kepribadian seorang mukmin. Hanya saja kemarin kita memulai agak sedikit lebih sore sehingga kita belum sempat menyelesaikannya. Tapi yang perlu kita jadikan sebagai sebuah pembelajaran apa yang dikemukakan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa wahai anak cucu Adam, sesungguhnya engkau adalah kumpulan hari-harimu, maka setiap kali berlalu, maka berlalu pula sebagianmu. Artinya, hidup kita ini adalah merupakan sebuah kontinuum atau sesuatu yang terus berlanjut dari satu waktu ke waktu berikutnya. Walaupun kalau kita katakan kita ini, bahwa kita hidup adalah between letter B and letter D. Ya, karena apa? B-nya adalah birth, D-nya adalah death, maka di tengah-tengah ada letter C, dan itu adalah choices. Bahwa kita bisa memiliki pilihan melakukan kebaikan atau melakukan sebaliknya. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wan nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha." Dan daripada penciptaan manusia yang kemudian diciptakan dengan kesempurnaan, dan kemudian Allah ilhamkan bagi manusia itu daripada jalan kefujuran atau jalan ketakwaan. Kenapa kemudian Allah mendahulukan kata fujur daripada takwa? Karena walaupun itu berupa kebebasan, pilihan itu ada di tangan manusia, hamba-hamba Allah, tapi ternyata lebih banyak yang memilih jalan kefujuran daripada jalan ketakwaan. Tapi sebaliknya, ketika kemudian apa yang akan kita dapatkan dari pilihan itu? Allah mendahulukan qad aflaha man zakkaha, maka beruntunglah bagi mereka orang-orang yang mensucikan jiwanya. Artinya, orang yang kemudian memilih jalan ketakwaan walaupun jumlahnya sedikit, tapi dia mendapatkan reward lebih dulu. Wa qad khaba man dassaha, dan begitupun ya, sungguh merugi bagi orang-orang yang mengotori jiwa mereka dengan kefujuran, dengan hal-hal yang jauh dari ridha Allah. Makanya insyaallah salah satu bagaimana kita mengukur apakah kita berada di jalan ketakwaan atau jalan kefujuran, sederhananya begini. Ketika tanda berpalingnya seseorang dari Allah, maka ini adalah tanda dia berada di jalan kefujuran. Dan ketika berbicara tentang jalan kefujuran, salah satu ciri yang bisa terlihat ketika seseorang itu dipalingkan dari jalan Allah adalah dia akan menyibukkan hamba itu dengan sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat bagi dia. Boleh jadi puasa sih puasa, tapi ternyata melakukan hal-hal yang tidak manfaat. Salah satunya apa? Bisa jadi melakukan hal-hal yang itu sebenarnya mubah, tapi ternyata kalau memakan waktu yang banyak itu akan merugikan. Menonton televisi, kemudian berlama-lama di depan sosial media, atau mungkin melakukan game konsol dan lain sebagainya. Tapi saya yakin di sini insya Allah nggak yang seperti ini ya. Kalau di sini insya Allah kelihatan dari depan ini wajah-wajah ahli Al-Quran ya, ahlul lail ya, dari kelihatan wajah-wajahnya tadi malam setelah sholat tarawih di sini nyambung lagi 20 rakaat di rumah ya. Karena apa? Ini adalah pilihan. Maka termasuk kita ngaji paksaan atau pilihan Bapak Ibu? Pilihan. Karena kita tahu bahwa manfaat ngaji salah satunya adalah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang memudahkan jalannya menempuh jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam rawahu Bukhari. Pengen Bu masuk surga? Pengen Pak masuk surga? Kalau boleh milih kira-kira mana yang lebih pengen masuk duluan? Bapak duluan apa ibu duluan masuk surga? Oh, dua-duanya ya kan? Ya kira-kira kalau ibu, bapak kemudian nanti masuk surga pengen Bu? Pengen. Ya Bapak juga pengen Pak? Pengen. Dan kira-kira pengen nggak nanti dipertemukan lagi? Kalau misalkan ibu masuk surga, pengen nggak ketemu sama bapaknya anak-anak lagi Bu? Oh pengen, alhamdulillah ya. Kalau saya tanya bapaknya, kira-kira Pak, bapak masuk surga nih, terus kira-kira pengen nggak ketemu sama ibunya anak-anak lagi? Kok ibunya yang jawab ya kan? Saya cuma nanya bapaknya ya kan? Ini pertanda jangan-jangan dalam kediamannya itu ya, di dalam kesenyapannya itu bilang dalam hati, Ustaz, masa di dunia udah sama dia, di akhirat sama dia lagi.
Tapi insya Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau suaminya soleh, istrinya soleha, insya Allah pasti ketemu. Begitupun sebaliknya. Kenapa? Karena ketika kedua orang suami istri ini bertemu di dalam surga, maka mereka berada di dalam performa yang terbaik. Begitu suami bilang, Mama makin hari makin cantik aja. Iya dong Pak, kan habis duluan dari Telaga Kausar, ya kan? Karena siapa yang mandi di Telaga Kausar, maka dia akan kembali sebagaimana ya perawakan yang paling sempurna, yang paling prima. Masya Allah. Nah, jadi ini adalah di antara kerinduan kita ingin masuk surga. Dan salah satu jalannya adalah ketika kita mau hadir di majelis ilmu seperti ini. Makanya sekali lagi kita ikut ngaji, nyesel apa enggak? Kalau mulainya telat, nyesel apa enggak? Nah, ya jadi insya Allah besok-besok mudah-mudahan kita bisa lebih awal lagi. Walaupun besok mungkin masih hari libur ya, kalau tidak salah ada hari pahlawan kalau nggak salah ya. Jadi mudah-mudahan besok kita bisa lebih awal. Walaupun mungkin berikut-berikutnya weekdays, Bapak Ibu ada aktiviti kerja dan lain sebagainya. Dan kita akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan kemarin mengenai amazing mu'min. Didasari salah satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Masih ingat Bapak Ibu? Ajaban di amril mu'min, sungguh mengagumkan perkara orang-orang mukmin. Menakjubkan urusan orang yang beriman. Kenapa? Karena innama amrahu lahu khair. Sesungguhnya seluruh urusannya berada di dalam kebaikan. Walaisa li ahadin illa lil mu'min. Dan itu tidak ada di dalam diri seseorang kecuali dia seorang yang beriman, ya. Dan apa ciri orang yang beriman itu? Idza asabatu sarra'u syakara fakana khairul lahu. Kalau beliau diberikan kesenangan, mereka akan bersyukur. Wa in asabat hudarra'u sabara fakana khairul lahu. Dan kalau dia dikasih kesusahan, maka mereka pun bersabar. Dan itu pun akan menjadi baik bagi mereka. Nah, jadi ini kemarin itu sudah kita bahas. Dan kalau kita boleh memilih, mana yang akan lebih kita dahulukan? Menjadi pribadi bersyukur atau pribadi bersabar? Wah, udah kompak. Bapak-bapaknya yang belum kelihatan ini ya. Kenapa bersabar, Bu? Karena ternyata orang yang mampu bersabar, insya Allah dia akan mampu untuk bersyukur. Dan begitu pun sebaliknya. Akan tetapi, dari segi balasan, Allah memberikan balasan bagi orang yang sabar itu apa? Ya, innallaha ma'as-sabirin. Ada lagi bighairi hisab. Tidak ada perhitungannya. Karena apa? Sesungguhnya Allah bersama dengan orang sabar. Nah, jadi oleh karenanya insya Allah bab sabar ini nanti kita akan bahas. Karena apa? Sabar ini ada dalam 3 tempat menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama, sabar ketika melaksanakan ketaatan. Nah, ini perlu kita lakukan. Yang kedua adalah sabar ketika kita menjauhi larangan. Dan yang ketiga adalah sabar ketika mendapatkan musibah. Nah, namun demikian, kita akan masuk dulu kepada bab syukur. Karena apa? Apa sih untungnya kita bersyukur? Kemarin sudah kita singgung. Salah satunya adalah kita akan mendapatkan tambahan nikmat itu lagi. La in syakartum la azidannakum. Nah, ini ada satu lagi. Kelebihan kalau kita mampu menjadi pribadi bersyukur, Allah akan menjauhkan siksa azab dari kehidupan kita fid dunya au fil akhirah. Dan ini dalilnya di dalam surah An-Nisa ayat 147. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaf'alu Allahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima. Dan Allah, mengapa Allah akan menyiksa kalian? Allah tidak akan menyiksa kalian jikalau kalian bersyukur dan beriman kepada Allah. Jadi orang yang bersyukur dan dia beriman, maka dia akan dijauhkan daripada siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang namanya siksa itu bukan semata-mata yang ada di akhirat saja. Itu yang sudah jelas. Tapi boleh jadi seseorang itu juga akan mendapatkan preview siksaan di akhirat itu ketika di dalam kehidupannya di dunia. Tapi insya Allah itu akan terhindar manakala kita mampu bersyukur kepada Allah dan kita beriman kepada Allah. Nah, nanti kita akan bahas lebih jauh mengenai hal ini. Oleh karenanya, kalau kita lihat, karena kita hidup ini sebagai seorang manusia,
pasti akan mengalami episode ujian dan cobaan. Betul nggak? Kira-kira kita hidup lempeng-lempeng aja atau kira-kira pernah mengalami masalah? Pernah. Kira-kira masalah yang menghampiri dan kita hadapi, kira-kira jumlahnya sedikit apa banyak? Banyak. Kelihatan banyak wajah-wajah bermasalah, ya kan? Ya, termasuk yang bicara. Karena hidup itu pasti akan menghadirkan hal itu. Bahkan Allah menjelaskan laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan bersusah payah, berkeluh kesah. Tapi kemudian disinilah kemudian dudukan sabar itu bisa hadir di dalam kehidupan hamba Allah yang beriman. Karena sabar adalah tidak identik dengan pasrah dan menyerah pada kondisi yang ada. Akan tetapi sabar adalah sikap aktif di mana saat mampu merubah kondisi yang ada sehingga bisa menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Iya, artinya begini, sabar itu misalkan sekarang itu lagi rame ya Bapak Ibu, kalau di media sosial, saya nggak tahu di sini adalah merupakan fakta atau cuma sekedar kabar burung. Di Amerika sekarang itu berkembang sebuah drugs yang namanya Flakka. Ya, ini lagi rame di medsos, khususnya di Facebook, di WhatsApp dan lain sebagainya. Di mana Flakka ini dalam bahasa Spanyol artinya la flaca itu wanita cantik. Awalnya ini adalah obat sintetis, tapi kemudian dilarang. Dan ini ternyata punya efek kerusakan lebih besar daripada heroin. Dan dia bisa mengakibatkan kerusakan permanen di dalam otak dan di dalam organ pencernaan tubuh. Yang paling mulai muncul itu adalah ketika kemudian mereka menjadi seperti tanda kutip zombie yang hidup di tengah jalan. Tiba-tiba mereka nggak ada angin, nggak ada hujan, dia menggeliat, menggelepar, bahkan menyakiti orang yang ada di sekelilingnya, main pukul, main tendang. Yang lebih parah lagi sampai menabrakkan diri mereka ke tengah jalan, ke kaca mobil, ke tembok dan lain sebagainya. Wa'iyadzubillah. Sebagian ada yang tidak sampai mati karena ini kan jadi epidemi. Dan ini kita lihat sebenarnya menarik sekali kondisi ini dalam arti apa? Bahwa makin kesini fitnah zaman itu makin hebat. Nah pertanyaannya, kalau kita menghadapi yang seperti itu, kita sabar, apakah kita diam saja atau kita berusaha untuk merubah kondisi itu lebih baik? Kalau kita diam saja, itu namanya pasrah. Itu namanya kita, ya sudah tidak mau melakukan sebuah perubahan. Makanya sabar di sini tentunya adalah dengan cara apa? Menjauhinya. Sabar yang kita lakukan adalah mengenalinya sehingga kita aware ketika hal itu ada di sekitaran kita. Dan kita ingin merubahnya menjadi kondisi yang lebih baik lagi. Ngurus anak, kira-kira lebih banyak syukurnya apa sabarnya? Ya Allah, kompak amat ibu-ibu ya. Kira-kira ngurus anak lebih banyak syukurnya apa sabarnya? Masya Allah. Kalau waktu kecil banyakkan syukurnya atau sabarnya Bu? Ini bapak-bapaknya kelihatannya Masya Allah ya, punya istri yang solehah ini. Makanya di sini begitu ditanya, Ustadz sudah punya putra berapa? Alhamdulillah Bu, sudah 6 ya kan? Ah banyak amat. Ya kan kalau di sini kan Ustadz nggak bisa nambah banyak-banyak katanya. Semuanya diurusin sendiri. Tapi ala kulli hal, kalau kita katakan demikian, Bu, Pak, memang yang namanya ngurus anak itu bukan perkara mudah. Tapi insya Allah nanti kita ada satu tema tentang bagaimana mendidik anak. Mudah-mudahan berkenan, insya Allah di hari terakhir. Kalau paparan kita selesai, bab keimanan, bab tentang puasa, bab tentang takwa, maka di ujungnya adalah tentang fikih keluarga. Kira-kira berkenan gak Bapak Ibu? Dalilnya surat At-Tahrim ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Waquduha an-nas wal hijarah
'alaiha malaikatun ghilazun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan ahli keluarga kalian daripada siksa api neraka. Yang bahan bakar daripada neraka itu adalah batu dan manusia, yang di dalamnya ada malaikat yang keras, tapi mereka selalu tunduk dan taat kepada perintah Allah. Nah, insya Allah ini nanti kita akan bahas bagaimana, karena kita masuk surga pengen sendiri atau rame-rame Bapak Ibu? Rame. Makanya nanti kalau Bapak atau Ibu masuk surga, pandang baik-baik nih yang hari ini hadir. Mudah-mudahan semuanya insya Allah berada di dalam surganya Allah. Tapi kalau nanti pas giliran ada di surga, enggak ngelihat ada wajah al-fakir, tolong Bapak Ibu mintain sama Allah biar bisa masuk bareng-bareng. Mau enggak Bapak Ibu? Oleh karenanya, hari ini ketika kita bicara sabar, bukan berarti kita pasrah. Ya kayak tadi, kita mau coba biar ada soundnya. Kalau kita pasrah, ya sabar aja lah, selesai. Enggak selesai. Mau di sini enggak bisa, kita coba di sini. Enggak, di sini enggak bisa, kita coba cari yang lain. Karena itulah yang disebut dengan ikhtiar. Wilayah manusianya ikhtiar. Wilayah di mana domain ketentuan Allah, itulah yang kita perlu bersabar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka di dalam sebuah ungkapan lain dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, kemudian beliau mengatakan, as-sabru nisful iman. Sabar itu setengah keimanan. Lalu setengahnya lagi apa? Wal yaqinul imanu kulluh. Dan keyakinan itu adalah iman secara keseluruhan. Nah, ini menarik. Kenapa? Karena pengantar dari apa yang kita bahas ini akan mulai masuk kepada bagaimana kita menjadi pribadi orang yang beriman. Kalau bab sabar ini insya Allah lain waktu kita akan bahas, atau mungkin nanti kita akan lihat di tengah jalan. Setidaknya kita akan fokus di poin yang berikutnya, yaitu bagaimana kita bisa memiliki keimanan seluruhnya. Karena wilayah iman ini kecenderungannya adalah masuk kepada wilayah-wilayah yang notabene boleh jadi itu berada di dalam wilayah abstrak, wilayah gaib. Contoh, kalau kita hari ini beriman kepada Allah, pertanyaannya, bisa nggak kita melihat Allah Bapak Ibu? Lalu bagaimana kita beriman kepada Allah? Apakah kita memikirkan Allah atau memikirkan apa yang telah Allah ciptakan? Inilah yang kita bilang melihat dari tanda-tanda atau ayat-ayat kekuasaannya. Ibaratnya kalau hari ini kita bicara tentang meja, apakah meja ini tercipta dengan sendirinya atau ada yang buat? Ada sendirinya atau ada yang buat? Kira-kira Bapak Ibu pernah nggak ketemu sama yang buat? Pernah nggak ketemu sama yang buat? Enggak, tapi kemudian yakin nggak ini ada yang buat? Apalagi alam semesta. Apa mungkin bumi tercipta sendirinya, kemudian ada galaksi Bima Sakti, 2,5 miliar bintang-bintang yang ada di atas semesta ini, apa terjadi sendirinya? La. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam adalah merupakan tanda bagi mereka orang-orang yang tergolong ulil albab. Jadi kita beriman kepada Allah, tanda kutip kita tidak mampu untuk melihat Allah. Karena kita adalah al-khaliq, sementara Allah adalah kita adalah al-makhluk, sementara Allah adalah al-khaliq. Maka di sini kita bisa melihat keterbatasan diri kita di hadapan Allah. Artinya apa yang kita miliki adalah sangat jauh dengan apa yang dimiliki oleh Allah. Ini baru bab iman kepada Allah. Iman kepada malaikat, kita nggak pernah lihat malaikat itu, betul nggak Bapak Ibu? Makanya wilayah keimanan ini hampir sebagian besar adalah berbicara tentang perkara yang gaib. Dalam rukun iman, coba kita lihat. Iman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, beriman kepada Rasul atau kepada kitab-kitab Allah. Kemudian yang keempat, Rasul, Nabi dan Rasul. Setidaknya ada 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita imani. Kemudian
Iman kepada yaumil qiyamah. Di antara kita belum ada yang bertemu dengan kiamat. Walaupun sudah ada filmnya Armageddon. Terus apa lagi? 2010 kemarin, ya kan? Kemudian ada apa lagi? Ya segala bentuk pemahaman tentang kiamat versi di luar Al-Quran, ini sesungguhnya adalah versi yang rekaan daripada manusia. Tapi kalau apa yang disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-Qiyamah, di dalam surah yang lainnya, ya, di dalam surah Al-Waqi'ah, di dalam surah yang lainnya juga, di juz Amma itu juga cukup banyak. Maka ini adalah menunjukkan bagaimana kiamat ini adalah sebuah peristiwa yang besar di dalam kehidupan umat manusia. Dan yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Nah, ini adalah bab tentang keimanan. Makanya pertanyaan berikutnya, bagaimana kita bisa beriman? Setidaknya meyakini apa yang disebutkan semua itu. Contoh di dalam konteks meyakini keberadaan Allah, bagaimana kita beriman kepadanya? Selain kita mengenali tanda-tanda kebesarannya, adalah kita meyakini, kita terus berusaha mendekatkan diri kita kepadanya, karena Allah akan lebih dekat lagi kepada kita. Ana inda abdi zannibi, aku sesuai dengan prasangka dari hambaku. Nah, jadi kalau hari ini Bapak Ibu mempersangkakan Allah itu dekat, Allah itu lebih dekat daripada urat leher. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami itu lebih dekat daripada urat leher kalian. Tapi kalau kita mempersangkakan Allah itu jauh, Allah lebih jauh daripada apa yang kita bayangkan. Makanya di bulan Ramadan ini kesempatan bagaimana terus mendekatkan diri kepada Allah. Dikit-dikit doa, dikit-dikit zikir, dikit-dikit ngaji. Karena apa? Kita lagi ingin mendekatkan frekuensi diri kita mendekati Allah. Makanya ketika kita doa, ada satu rumusan menarik di dalam surah Al-Baqarah. Jadi kalau kita lihat dari Al-Baqarah 183, 184, 185, ini semua tentang puasa. 186 kok agak nyelip sedikit. 187 balik lagi tentang puasa. Di 186 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti apa? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila kalian atau ada yang bertanya kepada engkau, wahai Muhammad, di manakah aku? Maka katakanlah, sesungguhnya aku ini dekat, qarib. Makanya salah satu syarat kalau doa kita pengen diterima oleh Allah, pengen gak doanya terima, Pak Ibu? Yang pengen doanya diterima angkat tangan, bilang saya. Alhamdulillah. Nah, yang angkat tangan ini insya Allah berarti fokus sama pengajian, ya. Yang gak angkat tangan kemungkinan sedang menatap tempat sujud, ya, dan sangat merindukan untuk bisa bersujud di atas tempat itu, ya. Kenapa kita bilang begitu? Karena doa kalau kita merasa dekat, apapun itu merasa dekat, apalagi Allah. Makanya doa, maratibud doa adalah ketika kita baca daripada apa yang ada di dalam Al-Quran. Nah, ini tingkatan doa paling tinggi. Setelah itu doanya Nabi SAW, hadis-hadis Nabi tentang doa itu banyak. Baru setelah itu para sahabat dan salafun salih, dan kemudian generasi para ulama, barulah doa kita. Jadi kita kalau doa, sebagus-bagusnya adalah kalau menggunakan yang dikutip dari Al-Quran. Banyak itu doanya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doanya siapa? Doanya siapa? Nabiullah Adam alaihi salam. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Doanya siapa? Nabi Ibrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doanya siapa? Ibadur Rahman. Nah, itu nanti ada, ya, di dalam surah Al-Furqan.
Nah, jadi kalau kita lihat, maka ini adalah doa-doa yang ini bisa kita pakai dan insya Allah cespleng. Baru setelah itu nanti ada doanya Nabi. Doa Nabi banyak. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ada doa yang diajarkan kepada Ummul Mukminin Bunda Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu'an. Kalau kita pengen ngejar Lailatul Qadar, maka perbanyak doa itu. Termasuk doa asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Nah, ini juga kita baca. Nah, jadi ini kalau kita bicara tentang doa, Masya Allah ya. Jadi salah satu kunci daripada doa kita bakal diterima oleh Allah kalau kita merasakan kedekatan dengan Allah. Bagaimana cara membuka kedekatan dengan Allah? Salah satunya ketika kita dalam adab berdoa, awali dengan bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena beliaulah sang Nabi yang menjadi kekasih Allah. Mungkin kalau kita hari ini dengan Nabi jauh. Betul nggak Bapak Ibu? Jangan sama Nabi, sama sahabat. Kira-kira antara kita dan para sahabat, kualitas doa, kualitas ibadah, kualitas sholat kira-kira sama apa beda? Bedanya apa? Ya, mereka sedikit-sedikit ibadah. Kalau kita ya mereka sedikit tidurnya tapi sedikit-sedikit ibadah. Kalau kita ya sedikit ibadahnya, sedikit-sedikit tidur. Bukan saya yang bicara ya. Jadi ala kulli hal Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ana inda abdi zanni bi, aku sesuai dengan prasangka dari hambaku. Nah, ini adalah kuncinya. Dan kita mendekatkan diri kepada Allah dengan cara apa? Ya tadi, ketika kita memahami dari firman-firman Allah. Salah satunya adalah ketika indikator-indikator keimanan kita miliki. Dan sedikitnya kemarin sudah kita singgung, di antara sekian banyak bab tentang indikator hamba Allah yang beriman, sebetulnya banyak. Ada surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un, ila ya ayat ke-11, itu boleh. Tapi kita ingin bahas daripada surah At-Taubah ayat 71. Mudah-mudahan malam ini selesai. Kalaupun tidak selesai, insya Allah kita selesaikan. Setuju Bapak Ibu? Makanya insya Allah ini sebelum kita masuk kepada waktu berbuka puasa, masih kurang 15 menit lagi. Mudah-mudahan cukup ya. Baik, surah At-Taubah ayat 71. Ini yang kemarin kita akan bahas, tapi kemudian biiznillah laptopnya kehabisan power. Ya. Surah Al-Taubah surah ke-9 ayat 71. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. Dan orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun wanita, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Jadi ini yang pertama, karakter, indikator seorang mukmin yang mengagumkan selain daripada bersyukur dan bersabar, ketika mereka mampu menjadi penolong bagi saudara mukmin lainnya. Yang kedua apa? Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang itu yang disebut dengan dakwah. Apalagi kita hari ini berada di dalam bulan Ramadan yang disebut juga syahrud dakwah, bulannya untuk berdakwah. Nanti kita akan bahas. Yang ketiga adalah kemudian mereka menegakkan salat, mendirikan salat, menunaikan zakat. Ini poin yang ketiga. Dan yang keempat, mereka taat kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka itulah yang akan diberikan rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ada 4. Yang pertama, kemarin sudah kita sampaikan sedikit setelah sholat tarawih. Kita akan bahas, yaitu ketika seorang mukmin atau mukminah adalah menjadi saling penolong antara sesama mukmin. Kenapa?
Karena Nabi SAW menggambarkan dengan indah, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Perumpamaan seorang mukmin dengan mukmin lainnya laksana satu bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Makanya hari ini kalau kita berada di dalam masjid ini sesama mukmin kemudian saling menguatkan, rasanya indah enggak Bapak Ibu? Perbedaan pasti ada, tapi jangan sampai perbedaan itu memecah belah kita. Perbedaan itu mesti akan muncul, tapi jangan sampai menjauhkan diri-diri kita. Maka inilah yang kita katakan, mereka orang yang mukmin, satu mukmin dengan mukmin lainnya, kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'da, seperti bangunan yang saling menguatkan satu dan sama lainnya. Bahkan perumpamaan wa mathalul jalisis salih mathalul attari in lam yuhdika min itrihi alaqaka min rihi. Perumpamaan teman-teman yang soleh, komunitas yang soleh, lingkungan yang soleh, ini laksana seperti kita bergaul sama tukang minyak wangi. Kalaupun kita nggak mendapatkan minyak wanginya, maka kita akan kebagian semerbak dari wanginya. Makanya kita punya komunitas seperti ini, Masya Allah, indah. Walaupun ini belum kumpul semua ya. Dan kalau kita lihat ini, alhamdulillah, soft belakang sudah mulai terpenuhi ya kan? Ya, pokoknya kalau kita masih ngelihat ada soft belakang rame, mesti kena ya kan? Di kantor-kantor juga kita bilang begitu. Kenapa? Karena yang ngaji sambil nyender, mohon maaf. Yang ngaji sambil nyender itu, kata Nabi Musa, setan itu punya dua senjata ya kan? Senjata untuk menggoda orang yang hadir di majelis ilmu. Yang pertama apa? Yang pertama itu ditebarkan pasir di depan mata, ditiup. Kira-kira peluang untuk ikut ngaji, tertunduk khusyuk menatap tempat sujud, pas yang nyender apa yang nggak nyender? Yang nyender apa yang nggak nyender? Kalaupun enggak, yang kedua, ditebarkan paku di tempat duduknya itu. Coba lihat giliran ngaji, ada berapa kali udah rubah posisi ya. Tapi giliran nonton Formula 1, antep 1 jam ya. Tapi kalau giliran ngaji bentar-bentar, aduh Ustadz ini udah nggak bisa bangun, bisa duduk susah bangun, ada juga. Tapi insya Allah kalau kita lihat nih, tapi kita bergaul sama teman-teman yang baik, komunitas yang baik, ini seperti kita bergaul sama tukang minyak wangi. Tapi sebaliknya, wa mathalul jalisi su mathalul kiri indam yuhrika nalaka min syarari wal khazinul amin alladhi yuaddi ma umira bihi mu'tajiran ahadul mutasaddiqin. Dan apabila perumpamaan teman yang buruk seperti tukang besi, jika dia tidak membakarmu, maka percikan apinya akan mengenaimu. Nah, ini perumpamaannya. Dan ditutup di akhir hadis itu, seorang bendahara yang amanah, yang menunaikan apa yang telah diamanahkan kepadanya, maka seperti pahala salah seorang dari dua orang yang bersedekah. Nah, jadi ini luar biasa gambaran yang diberikan oleh Nabi. Maka kita ingin di tengah umat Islam itu ada sebuah persatuan, ada sebuah dorongan untuk saling menguatkan. Karena Allah memerintahkan di dalam surah Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong-menolonglah kalian di dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong di dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka ini harus kita munculkan. Makanya Nabi mengecam seorang mukmin itu laisal mukmin bit-ta'an, yang suka mencela, walal la'an, yang suka melaknat, walal fahis, yang suka berperilaku keji, walal badi, dan suka berkata kasar. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawahu Ahmad wal Bukhari wat Tirmidzi wal Hakim. Jadi kalau kita lihat dari hadis ini, efek daripada seorang mukmin yang baik akan lahir juga dalam perilakunya. Dia enggak mudah melaknat orang, enggak mudah kemudian menjudge orang, enggak mudah kemudian dia berperilaku keji atau dia tidak suka melakukan kekejian.
apalagi berkata kasar. Dan apalagi kalau kita hari ini dalam puasa, apabila ada seseorang yang mengajak kita untuk berkata kasar, maka kata Nabi, katakanlah kepadanya, qul inni shaim, katakanlah aku sedang berpuasa. Karena yang namanya ngomongin orang, kalau kita ngomongin orang nih, kira-kira yang senang ngomongin orang bapak-bapak atau ibu-ibu? Ya Allah, kok ini saling menuding ya, padahal kita baru berlatih. Jangan, ya kan? Ya, jangan berkata kasar. Tapi kalau kita ngomongin orang, ada 9 yang baik, 1 yang buruk. Yang diomongin yang baik apa yang buruk? Ya salam ya, kalau yang baik ini yang positif Pak ya. Masalahnya kadang-kadang kita lebih senang membahas keburukan orang lain daripada kebaikan diri kita sendiri. Yuk, hari ini kita saling introspeksi. Makanya Nabi SAW di dalam hadis yang lain mendorong juga kepada kita, barang siapa man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min qarbi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melepaskan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah Ta'ala akan melepaskan satu kesusahannya di hari kiamat. Tangan enggak kita lepaskan kesusahan kita di hari kiamat Bapak Ibu? Karena yang namanya orang ketika berada di yaumil qiyamah, kata Nabi SAW, ada yang kemudian saat itu, ya kan, Ummul Mukminin bertanya, ya Rasulullah, di yaumul mizan, apakah kemudian seorang itu menggunakan pakaian? Tidak, kata Nabi. Tapi kemudian malu dong ya Rasul, satu orang melihat yang lain. Hari itu antara diri mereka dengan matahari, dalam bahasanya itu tidak jauh dari atas kepala mereka. Dan semua mata menghadap kepada Allah, sibuk memikirkan dari amal-amal mereka. Sehingga mereka ada yang berpeluh keringat sampai ke lehernya, berkeringat sampai ke dadanya, berkeringat sampai ke bagian punggungnya, bahkan ada yang sampai ke bagian kakinya. Maka hari ini kalau kita ada kesempatan mendapatkan kemudahan, dilepaskan kesusahan di yaumil qiyamah, mau nggak Bapak Ibu? Dan insya Allah di sekeliling kita banyak yang membutuhkan. Salah satunya sebelum kita berbuka, izinkan saya untuk menayangkan satu tayangan, boleh? Karena insya Allah salah satunya adalah saudara-saudara kita yang ada di Indonesia bagian timur. Dan kita bersama teman-teman aksi cepat tanggap peduli terhadap mereka, karena Indonesia bagian barat sudah alhamdulillah jauh lebih baik. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengantar sebelum kita menyelesaikan 3 poin lainnya di aktivitas setelah sholat isya nanti. Akan break sejenak sebelum nanti kita lanjutkan kembali karena waktu berbuka telah tiba. Mari kita sama-sama membaca doa berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barak wa sallam. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi